Halo teman-teman, kali ini gue bakal kasih tahu gimana caranya motor kalian itu bisa jadi kenceng gitu ya teman-teman. Jadi gue bakal merekomendasikan gimana cara motor kalian itu bisa jadi kenceng gitu, ya kan? Biasanya kan kalau motor-motor standar itu kan ya biasanya kayak kurang performa, lemot gimana gitu, akselerasinya kurang. Jadi gimana caranya, di sini gue bakal kasih tahu tipsnya gimana biar motor kalian tuh jadi lebih kencang akselerasinya gitu ya kan. Nah, jadi buat motor-motor matic, nah ini khusus motor matic ya. Jadi caranya itu kita main kirian motor. Jadi kiriannya bakal dimainin, mesinnya tuh bakal diotak-atik. Jadi gue bakal otak-atik mesin gue dengan beberapa part yang udah gue beli ini. Oke, jadi kali ini gue bakal ngasih tahu part yang bakal gue pakai di motor gue, yaitu Mio Sporty ya. Jadi ada beberapa part yang udah gue beli, beberapa part yang udah gue beli, dan itu dia belinya langsung satu paket. Jadi pertama-tama kita mulai dari ini dulu. Ini dia teman-teman, ini dia barangnya. Jadi ini namanya puli. Oke, ini yang bakal ditaruh di motor nanti. Nah ini tuh motor, kan kalau standarnya itu dia itu enggak ini ya, standarnya dia tuh bakal berapa derajat gitu. Kalau ini sih udah dibubut jadi 13,5 derajat itu dia ini. Jadi ini tuh bakal yang ditaruh roller di sini nanti. Nah, roller ini juga bakal bisa kita ganti-ganti buat performa si motor tersebut gitu. Jadi ya teman-teman, barang kedua itu ini dia roller ya. Jadi kali ini gua beli roller BRT. Yang ini gua pakai roller ukuran 9 gram. Di sini ada tulisan 9 gram super roller. Nah, jadi gua pakai BRT ya karena udah paketan gitu ya. Gue juga mau penasaran juga nih sama BRT, apakah bagus kah. Kata orang-orang sih bagus BRT ya. Itu pakai Mio kan, gue bakal pakai Mio buat Mio Sporty 9 gram. Gue pakai roller 9 gram. Oke, ada nih Persivity. Nah, jadi gue di sini pakai Persivity BRT juga, merek BRT yang 1000 rpm. Oke. Ini dia tuh super springnya sporty. Oke, next ini dia. Ini namanya apa ya, rumah kampas ganda yang udah di kartel. Jadi kalau buat kampas ganda ini sih menurut saya nggak harus di kartel juga masalah, cuma tergantung kampas gandanya. Kalau kampas ganda kalian standar ya nggak usah di kartel, itu juga udah nggak apa-apa. Pakai kampas ganda biasa terus ini nggak usah di kartel, itu sih nggak masalah. Cuman kalau misalnya kalian pakai kampas ganda yang Daytona gitu kan keras, nah dia harus pakai yang udah di kartel kayak gini tuh, udah dibolong-bolong dan pinggirannya ini tuh udah dibubut gitu teman-teman, supaya dianya nggak selip. Pasti sih bakal ada penyesuaian ya, ketika nanti masuk ke sini dia pasti bakal penyesuaian terlebih dahulu gitu sih. Ya karena tipe kampas gandanya itu
Daytona tuh dia keras gitu, jadi harus dikartel dulu itu. Next, nah, tadi saya sudah bilang ini dia Daytona, ini dia kampas gandanya tuh. Ini dia teman-teman, kampas ganda Daytona. Nah tuh Daytona, nah ini tuh dia keras banget nih. Jadi kenapa tadi gue bilang harus pakai yang udah dikartel. Kalau misalnya belum dikartel, yang ada rumah si buat kampas gandanya ini yang hancur. Nah gitu teman-teman, kemakan. Jadi harus nyesuaiin. Kalau misalnya kita udah pakai kampas gandanya Daytona, kita harus nggak pakai ini rumah yang udah dikartel tadi supaya sesuai itu. Kalau misalnya kita pakai kampas ganda standar, ya udah kita nggak usah pakai yang rumah kampas ganda yang standar aja juga nggak apa-apa itu teman-teman. Oke, terus next yaitu ada ini namanya dia itu per kampas ganda. Gue pakai per kampas ganda yang 100 Rp dari Dokter Puli. Nah Dokter Puli ini juga udah bagus banget nih. Nih tuh, karena kan gue pakai kampas gandanya Daytona, jadi gue pakai yang udah yang ini per kampas gandanya yang juga udah berubah nih dari Dokter Puli biar nyesuaiin gitu teman-teman. Oke, segitu dulu teman-teman video dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau misalnya ada saran atau kesalahan mohon dikoreksi ya teman-teman. Ini gua juga masih belajar juga ya kan, jadi mohonlah panduannya dari teman-teman semua ya. Terima kasih yang sudah menonton.